Selamat bertemu dengan saya kembali, Sahat Tobing, di kanal YouTube Sahat Tobing. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan mengangkat sebuah teks dari Injil Lukas pasal 10, ayat 38 sampai kepada ayat yang ke-42. Dan saya mengajukan sebuah tema, Marta pekerja, Maria pendengar. Setelah membaca teks ini dan saya mencoba menikmatinya, saya dapat menyebut bahwa Marta itu sebagai seorang perempuan pekerja yang begitu memahami betul tradisi Yahudi tentang perempuan, hanya mungkin dia kurang gemar dengan mendengar pengajaran. Sedangkan Maria, seorang perempuan yang suka mendengar pengajaran dan sepertinya kurang rajin ya. Dan posisinya sedikit menentang posisi perempuan dalam tradisi Yahudi. Dan saya tidak dalam konteks mempertentangkan Marta dan Maria. Meskipun kadang orang lebih meninggikan Maria daripada Marta, kalau saya menawarkan dan melihat Marta dan Maria adalah dua perempuan yang baik, dua perempuan yang benar, yang tidak saya mau katakan bahwa Marta lebih kurang benar dari Maria. Saya kurang setuju jika Marta dianggap demikian. Marta dan Maria ini bagi saya sama-sama perempuan yang baik. Marta dan Maria ini mereka masing-masing menjalankan hobi masing-masing dan mengerjakan apa yang mereka sukai, apa yang mereka gemar. Mengapa saya mengatakan bahwa Marta dan Maria adalah perempuan yang baik, perempuan yang benar? Karena Marta menjalankan tradisi Yahudi yang dianutnya itu, sedangkan Maria sepertinya ingin keluar dari pakem tradisi Yahudi. Jadi tidak ada yang salah dari kedua perempuan ini. Saya tidak mempersalahkan Marta dan saya tidak mempersalahkan Maria. Karena bagi saya selama kita menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan kegemaran dan keahlian masing-masing, why not? Kenapa tidak? Mungkin ketika Marta komplain kepada Yesus karena melihat Maria hanya duduk-duduk saja di samping kaki Yesus, Marta berharap agar Yesus menyuruh Maria untuk membantunya melayani Yesus. Mungkin ini harapan dari Marta agar Maria juga ikut membantunya. Mungkin Marta lupa sedikit bahwa kalau mereka berdua bekerja, kan lalu siapa yang menemani Yesus ketika Yesus bertamu ke rumah mereka? Tentu Yesus akan bengong sendiri, nggak ada yang nemenin ngobrol, tidak ada yang menemaninya. Nah, jawaban Yesus bahwa Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebenarnya kan Yesus ingin mengatakan, nggak usah repot-repot lah dengan kehadiranku ke rumah kalian ini. Yesus bertamu dan mengunjungi mereka untuk ngobrol-ngobrol, untuk diskusi, karena waktu juga sangat terbatas. Jadi kalau mereka berdua menghabiskan waktu dengan penyambutan-penyambutan, bagi Yesus itu sangat tidak efisien ya. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang senang disambut-sambut seperti
menyambut tokoh-tokoh besar gitu, itu terkesan kampungan gitu. Apa namanya? Harus disambut-sambut, norak jadinya. Jadi kedatangan Yesus itu tidak untuk merepotkan dan tidak membebani orang yang dia datangin gitu. Jadi kalau Anda berkunjung ke suatu tempat, berkunjung ke suatu daerah, jangan merepotkan lah. Ya, Yesus aja nggak mau merepotkan. Nah, kedatangan Yesus kan tidak untuk dilayani, tetapi melayani gitu. Maria sepertinya memanfaatkan kesempatan bertemu dengan Yesus itu agar bertambahlah ilmu dan pengetahuannya. Kalau dia memanfaatkan waktu itu untuk dekat dengan Yesus dan berdiskusi dengan Yesus, tentu Maria akan mendapatkan pengetahuan yang cukup. Karena memang pengetahuan adalah sesuatu harta yang tidak akan pernah hilang, seperti yang dikatakan pada ayat 42. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa ilmu dan pengetahuan itu kurang penting, kasihan orang itu yang mengatakan itu bahwa ilmu dan pengetahuan itu kurang penting. Yang penting bisa main keyboard. Menurut saya orang itu sedang berhalusinasi tentang hidup dan arti melayani. Melayani itu butuh pengetahuan yang cukup mumpuni, apalagi di era-era sekarang ini. Jangan di era yang sudah digital ini, pola melayani itu yang dipakai di tahun 70-an. Itu sudah out of date, sudah ditinggalkan, sudah ketinggalan zaman lah ya. Dan tentu tidak menarik itu. Nah, kedatangan Yesus ke dunia sama seperti dengan kedatangan Yesus ke kediaman Marta dan Maria, bukan untuk merepotkan dan menyibukkan mereka menyambut-nyambut Yesus. Bukan terbelenggu dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Sehingga dapat saya katakan, jika ada banyak orang yang mau datang dan berjumpa dengan Tuhan, apakah itu melalui gereja, apakah itu melalui persekutuan, perkumpulan-perkumpulan, di mana perkumpulan persekutuan itu membangun sebuah suasana yang bisa dirasakan perjumpaan manusia dengan Tuhan, jangan dibuat aturan-aturan yang merepotkan. Banyak muncul aturan-aturan yang kurang penting, yang tidak relevan lagi. Sehingga itu akan dapat menghalangi orang untuk berjumpa dengan Tuhan dan menghalangi banyak orang juga untuk bertambah pengetahuan, bertambah imannya, bertambah ilmunya. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, ini juga yang menjadi masukan bagi banyak persekutuan-persekutuan. Ini juga menjadi masukan bagi banyak gereja-gereja, bahwa ketika banyak orang yang ingin mendekat kepada Tuhan, ingin berjumpa di dalam sebuah persekutuan, jangan direpotkan dengan banyak aturan-aturan yang kurang relevan, yang tidak mendukung seseorang itu merasakan perjumpaannya dengan Tuhan. Apalagi kalau ada dibuat syarat-syarat. Syarat-syarat ini membebani jemaat pula tuh. Jangan sampai gara-gara soal perpuluhan orang tertunda berjumpa dengan Tuhan. Jangan karena setoran-setoran, kutipan-kutipan yang diselenggarakan oleh persekutuan atau gereja, lalu itu menghalangi, menghambat perjumpaan. Kita jangan disibukkan dengan hal-hal yang kurang penting,
yang dapat menghalangi dan menghambat perjumpaan dengan Tuhan. Mau menikah, bayar. Mau baptis, bayar. Mau dilayani, bayar dulu ini, bayar ini. Aduh, ini semua. Ini menurut saya, kantor pajak aja nggak begitu. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat jangan menyebabkan beban bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Belum lagi dengan banyak-banyak stigma yang dibangun di dalam masyarakat. Ya, kita suka membangun stigma itu, stigma kudus dan tidak kudus. Nah, ini hari gini kita harus membuka diri selebar-lebarnya bagi banyak orang untuk bertemu, untuk duduk bersama dengan Tuhan. Sehingga terjadi transformasi pengetahuan ketika kita duduk dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Tidak memberikan beban-beban yang menyebabkan orang menjadi stres setelah masuk ke dalam persekutuan. Orang menjadi stres setelah masuk ke gereja. Mari kita menjadi sebuah gereja yang terbuka, membuka selebar-lebarnya. Tidak dengan semboyan-semboyan, bayar ini, bayar itu, bayar persepuluhan, bayar ucapan syukur, bayar ini, lalu dibungkus dengan kata-kata yang sifatnya rohani. Menurut saya ini kesalahan yang sangat fatal. Kedatangan Yesus ke kediaman Marta dan Maria bukan membebani. Dan Yesus mengatakan, Maria mengerti dan paham betul bahwa dia mendekat dengan kaki Yesus agar mendapatkan pengetahuan. Dan dia membongkar sekat-sekat yang dibangun oleh manusia. Marta tidak salah. Marta konsisten dengan apa yang dia pahami. Marta dan Maria, dua perempuan yang baik dan benar, dan Maria, seorang pendengar yang baik, dan Marta, seorang pekerja yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin memahami kehendak Allah di dalam bacaan-bacaan kita. Tuhan memberkati. Amin.